Mereka mengatakan kalau anak perempuan itu selalu dipilih kasih. Jagoan ayah yang sangat hebat. Ayo duduk dulu sini. Berikan pistolmu dan kita makan sarapan dulu ya dengan baik. Dan sepertinya aku mengalami hal itu sekarang, dan rasanya sangat tidak enak. Tapi lagi-lagi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ini nggak boleh begitu sama kakakmu, kasihan dia. Kamu nggak apa-apa kan, Lydia? Iya, nggak apa-apa, Mah. Kalau kamu nakal nanti kakakmu nggak mau menyekolahkan kamu dan menanggung kuliahmu. Kamu harus baik sama dia dan kamu harus sukses nantinya ya. Anak laki-laki selalu diberi dukungan yang lebih daripada anak perempuan. Lagi-lagi aku tidak bisa melawan. Pilih kasih sejelas ini membuatku sangat sakit hati. Apakah ini derita menjadi anak perempuan? Ibu dari anak ini sudah meninggal dan tidak ada yang mengurusnya. Dan kata orang-orang kamu adalah orang yang baik. Jadi aku berharap kamu bisa mengurusnya. Tapi aku tidak yakin dia akan menyukaiku. Tentu dia akan menyukaimu. Sekarang kamu pergi ya dengan Bibi. Bibi? Ya aku kan sudah tua jadi gak mungkin mengurus dia. Karena ibu kandungku sudah meninggal, aku diserahkan kepada orang lain oleh ayahku. Ayahku tampak tidak mau mengurusku, walaupun aku adalah anak kandungnya. Orang-orang tua percaya kalau memiliki anak perempuan tidak akan mendatangkan rezeki. Maka aku diurus oleh kepala sekolahku sendiri yang kini menjadi ibu tiriku. Hei, kenapa dari tadi kamu bekerja sendiri? Mana mamamu? Kenapa kalian tidak bekerja sama-sama? Tidak apa ya, aku bisa mengerjakannya sendiri. Dan lagi pula kasihan kan Mama, di sekolah banyak kerjaan. Ada banyak hal yang tidak anakku ketahui. Aku membiasakan dia untuk bisa mengerjakan semuanya sendiri. Aku tidak ingin dia bergantung pada orang lain. Hah, Lydia, lihat ini. Kamu ternyata peringkat pertama di sekolah. Iya, aku sudah menduganya, kata ibu guru. Nilaiku lebih tinggi daripada sebelumnya. Aku ingin sekali kuliah di luar kota. Lydia, kamu yakin akan kuliah di luar kota? Pastikan menghabiskan banyak uang. Dan juga ayah khawatir kalau kamu tinggal jauh dari rumah. Adik kan masih kecil dan aku harus membiayainya sekolah nanti. Aku harus menempuh pendidikan yang tinggi supaya dapat pekerjaan yang bagus di kota ini. Kamu benar-benar sangat baik. Walaupun dengan berat hati, dia selalu melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Tapi aku tidak tega jika dia harus terus berusaha untuk keluarga ini. Mungkin jika dia sudah menikah, semuanya akan lebih ringan. Kalau kamu sudah menikah, rumah ini akan menjadi milikmu, ya. Dan rumah ini adalah satu-satunya peninggalan yang bisa kuberikan untuknya. Wah, ini jarang terjadi. Kamu kenapa di dapur? Aku ingin mengirimkan sambal untuk Lydia. Sambal yang aku buat sendiri. Bisa dia bawa ke perantauan nanti. Tapi sekarang dia lagi magang. Apakah dia kesulitan ya? Aku tidak mau dia makan sembarangan. Halo Lydia, bagaimana kabarmu dan magangmu? Adikmu sangat merindukanmu. Semuanya berjalan baik kok, Ayah. Tunggu kabar baikku ya. Lydia, kamu pengennya belajar di luar negeri kan? Kenapa kamu nggak bilang ayahmu? Dia selalu berpikir kalau anak wanita itu tidak bisa mandiri. Ini salah satu buktinya. Ayahku selalu mementingkan dirinya sendiri. Aku merasa dia tidak pernah ada untukku, bahkan sejak aku kecil. Makan dulu ya daging ini. Aku tidak pernah diperhatikan sebegitunya. Aku seperti dituntut untuk menjadi mandiri dari kecil. Dia pasti membenciku karena aku adalah anak perempuan. Bayangkan saja jika aku anak laki-laki, pasti perlakuannya akan beda. Dan dia juga selalu menyalahkan orang lain, terutama wanita. Pertama adalah mama. Kemudian sekarang aku. Nanti kalau sudah besar mau kuliah di mana? Kamu harus belajar dengan giat ya. Aku merasa aku tidak ada gunanya sebagai anak di sini. Kehadiranku hanya sebagai bayang-bayang dan tidak pernah nyata untuknya. Tapi aku tidak menyerah. Aku ingin membuktikan bahwa aku juga bisa mandiri. Aku udah kenyang, gak usah. Kamu kan sudah dewasa dan ayah juga sudah tua. Kamu lihat saja ini, rambut ayah sudah mulai memutih. Dan setelah ini, kamu yang akan menanggung semuanya. Itulah tugas kakak tertua. Tugas kakak tertua? Lalu ketika kakak tertua rapuh, kami harus bersandar kemana? Aku merasa hanya menjadi sapi perah di keluarga ini. Mama jangan khawatir. Aku sekarang sudah sampai di Jakarta. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan aku juga sudah mempunyai rumah.
Aku akan baik-baik saja. Jangan cari aku. Kamu tidak perlu khawatir, Lydia. Kamu bisa kejar mimpimu dan pergi kemanapun kamu mau. Mama tidak mengharapkan uang darimu. Tapi Mama hanya berharap kamu bisa sukses. Ayah selalu bilang dia melakukan itu untuk kebaikanku sendiri. Tapi apa dia pernah berpikir tentang perasaanku? Apa dia pernah berpikir kalau anak perempuannya ini terlalu banyak beban? Satu-satunya cara untuk melepaskan tali ikatan ini adalah pergi yang jauh.